Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikisahkan bahwa ada seorang pemuda dari golongan Bani Israel terkena serangan penyakit. Penyakit yang menyerangnya tidak tanggung-tanggung rasa sakit yang ia rasakan, dan penyakit itu terus menggerogoti dirinya hingga waktu yang lama. Tabib yang mencoba menyembuhkannya pun angkat tangan, tanda-tanda tak mampu untuk memberikan kesembuhan baginya. Hingga suatu saat, sang ibunda yang sangat sayang kepada anaknya terbaring penyakit yang tak kunjung sembuh juga. Pada saat itu juga, sang ibu bernazar, jika seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakit yang dialami oleh putranya, dia akan keluar dari dunia selama 7 hari. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan pemuda itu dari penyakit yang ia derita, namun nahasnya, sang ibunda tidak memenuhi apa yang ia nazari ketika sang anak diderita penyakit yang sangat ganas. Pada suatu malam, ketika ibunda tersebut terlelap dalam tidurnya, ia bermimpi seseorang tanpa dikenal identitasnya menghampirinya dan berkata kepada ibu tersebut, "Penuhilah apa yang kamu nazari, supaya Allah tidak mendatangkan musibah yang sangat pedih kepadamu." Pada keesokan harinya, di pagi hari sang ibu memanggil anaknya. Dengan gelisah, sang ibu memberitahu tentang mimpi yang dialaminya. Setelah selesai menceritakan semua kepada anaknya, sang ibu langsung memerintahkan anak tersebut untuk menggalikan kuburan untuk sang ibunda dan menyuruh untuk memendam ibu yang dicintainya. Dikarenakan rasa taat seorang anak kepada orang tua, anak tersebut dengan sedih mengerjakan semua yang diperintah oleh sang ibunda. Tiba saatnya, ketika sang ibu diletakkan di liang lahat, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai Tuhan, aku mengerjakan sesuai dengan semampuku. Aku pun juga memenuhi apa yang aku nazari. Maka dari itu, jagalah diriku dari kuburan ini dari beberapa macam bahaya." Lalu sang anak sedikit demi sedikit menurunkan debu ke liang lahat sang ibu. Ketika debu sudah memenuhi lubang kuburannya, dengan sedih anak itu pergi meninggalkan ibu tersayangnya di dalam kuburan itu. Keanehan terjadi di dalam kuburan itu. Ibu tersebut melihat lubang yang dipenuhi cahaya di arah kepalanya. Dikarenakan rasa penasaran, ia melihat ada apa di dalam lubang itu. Namun betapa terkejutnya, di dalam terdapat kebun yang indah dan rindang. Tidak hanya itu, ada 2 wanita cantik di sana. Lalu 2 wanita cantik itu memanggilnya, "Wahai perempuan, keluarlah dari sana, kemarilah." Dengan sendirinya, lubang yang awalnya kecil kemudian membesar, dan ibu tersebut menghampiri 2 wanita yang memanggilnya tadi. Dan ternyata di kebun itu terdapat telaga yang bersih dan indah, dan di sanalah 2 wanita cantik itu duduk-duduk. Sesampainya ibu tersebut di tempat itu, ia duduk di dekatnya. Lalu ia mengucapkan salam kepada mereka. Namun anehnya, kedua wanita itu tidak menjawab salam yang disampaikan oleh ibu itu. "Kenapa engkau tidak menjawab salamku? Padahal engkau mampu untuk menjawabnya," kata si ibu. "Iya memang, karena salam itu adalah sebuah ketaatan. Sebab itulah kita tidak bisa melakukan hal itu." Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba datang seekor burung menghampiri salah satu dari wanita itu. Dan burung itu membuat nyaman wanita itu. Tidak sampai di situ, tiba-tiba datang lagi seekor burung menghampiri wanita yang satunya lagi, dan langsung mematuk kepala wanita itu dengan paruhnya. Karena kejadian itu dianggap aneh oleh ibu tersebut, lalu ia berkata, "Sebab apa engkau mendapatkan karomah seperti ini?" tanya ibu kepada wanita yang pertama. "Ketika saya masih hidup di dunia, saya memiliki suami dan saya selalu taat kepada perintahnya. Hingga pada saat ajalku tiba,
aku mendapatkan ridho dari suamiku. Karena suamiku ridho kepadaku, maka Allah memuliakanku dengan karomah ini, jawab wanita yang pertama. Setelah mendengar jawaban dari wanita yang pertama, ibu tersebut bertanya kepada wanita yang satunya lagi, apa yang menjadi penyebab engkau mendapat musibah semacam ini? Lalu wanita itu menjawab, sebenarnya saya adalah wanita soleha, akan tetapi pada waktu saya memiliki suami di dunia, saya selalu mengkhianatinya. Saya tidak mentaatinya. Sehingga pada saat ajal saya tiba, ketika saya meninggal dunia, suami saya dengan keadaan marah kepada saya. Maka dari itu, Allah menjadikan kuburanku ini sebagai kebun untuk kebaikanku, dan Allah menyiksaku dengan siksaan seperti ini disebabkan kemarahan suamiku kepada aku. Maka dari itu, saya meminta kepadamu, nanti ketika engkau kembali ke dunia, mintakan syafaat keriduan untukku pada suamiku. Mungkin saja nanti dia memaafkanku dan meridhoiku. Tidak terasa, seminggu telah berlalu begitu saja. Kedua wanita itu berkata kepadanya, berdirilah engkau, masuklah engkau kembali ke dalam kuburanmu, karena anakmu sekarang telah mencarimu. Ketika ibu itu kembali memasuki kuburannya sendiri, ternyata benar anak tersebut sedang menggali kuburan sang ibu. Singkat cerita, ketika ibunda tersayang telah keluar dari kuburannya dan telah sampai di rumah asalnya, saat itulah kabar tentang ibu dan anak yang sakit itu menyebar luas di mana-mana, bahwa dia telah memenuhi nazarnya itu. Masyarakat yang mendengar tentang kabar itu berbondong-bondong menziarahi ibu itu. Dan ternyata di tengah-tengah orang yang menziarahi ibu itu ada suami dari wanita itu yang meminta syafaat kepada sang suami. Karena pesan dari wanita yang ingin mendapatkan ridho dari suaminya itu, ibu tersebut menceritakan yang telah dialaminya selama dia berada di dalam kubur. Dengan rendah hati, suami tersebut memaafkan semua kesalahan dari istrinya itu. Ketika para peziarah telah pulang dan malam pun semakin gelap, di saat ibu tersebut terlelap dalam tidurnya, ia bermimpi. Ia melihat wanita yang meminta syafaat kepada suaminya berkata kepadanya, sekarang aku telah bebas dari siksaanku dan semua ini adalah berkat-Mu. Maka dari itu, semoga Allah membalas kebaikanmu dan semoga Allah senantiasa mengampunimu. Mudah-mudahan kisah singkat ini bermanfaat dan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.